Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Saya mendorong Bapak Anies Baswedan melamar Mas Kaisang untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Negara ini benar-benar sudah bobrok. Demokrasi kita benar-benar sudah diinjak-injak. Bisa-bisanya seorang Bapak Anies Baswedan yang sangat pintar dan cerdas dan sangat dibutuhkan negara ini disingkirkan. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam baras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Predikako Channel. Video saya kali ini saya akan mengulas terkait dengan gagalnya anak Abah, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, yang ketika dia ingin untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tapi tidak ada satupun partai yang mendukungnya. Ada sebuah argumen yang keluar dari para pendukungnya bahwa partai itu membutuhkan Anies, bukan Anies yang membutuhkan partai. Tapi nyata-nyatanya bahwa sesungguhnya Anieslah yang membutuhkan partai. Itu dibuktikan dengan bagaimana ketika PKS mengalihkan dukungannya atau bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, kemudian Nasdem melalui ketua umumnya Bapak Surya Paloh menyatakan bahwa belum saatnya bagi Anies untuk kembali maju, atau saatnya belum tepat bagi Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Terkait dengan gagalnya Anies ini juga teman-teman, para pendukungnya ini koar-koar dan malah mengancam PKS, dan mereka bilang kalau PKS tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI, maka kami 7 turunan tidak akan lagi mendukung PKS. Wow. Kenapa mereka tidak buat partai saja ya? Buat partai saja supaya bisa bergerak bebas. Dan pertanyaan besarnya begini teman-teman. Kalau memang Anies Baswedan ini ngebet sekali untuk menjadi calon gubernur DKI, kenapa dia tidak buat partai saja? Kan beres kan? Tapi kok mau masuk partai juga tidak mau. Ya. Tapi ngotot sekali untuk menjadi calon gubernur. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak pernyataan-pernyataan dari pendukungnya Anies dan juga reaksi dari politisi dan juga netizen berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Saya mendorong Bapak Anies Baswedan melamar Mas Kaisang untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Mengapa saya mendorong mereka berdua? Karena Pak Anies itu pengalaman, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah maju Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga Mas Kaisang adalah Ketua Umum PSSI sekaligus mewakili kaum milenial seperti kami. Oleh karena itu, mereka dua adalah sosok kedua pemimpin penyatuan dari 01 dan 02. Saya kira kedua ini apabila dipasangkan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024, menang telak, menang mutlak, tak ada yang bisa mengalahkan lagi. Dan saya yakin dan percaya mereka dua mampu merangkul semua perbedaan-perbedaan yang sudah berlalu. Oleh karena itu, Pak Anies cocok berpasangan dengan Mas Kaisang untuk Pilkada DKI Jakarta. Fritz Alorboy. Tenang. Woi, boy kolor. Lu sehat? Mana mungkin Pak Anies maju sama Mas Kaisang, yang benar aja. Kan lu dulu yang menyuarakan Pak Jokowi lengser. Gimana ceritanya lu sekarang mau ngedorong Pak Anies sama anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang, maju sebagai
sebagai gubernur dan calon gubernur DKI. Wah, benar-benar kamu cari panggung ya. Berarti lu udah nggak dapat duit lagi ya di 01, sehingga sekarang merapat ke 02 gitu. Lu hanya cari sensasi, tahu nggak? Ampun, ini orang. Tobatmu kapan, kolor. Masa sih Pak Anies mau dipasangin dengan Mas Kaisang? Kan nggak mungkin. Mas Kaisang itu belum cukup umur untuk maju sebagai wakil gubernur DKI. Itu. Dan saya nggak setuju sama sekali Mas Kaisang maju sebagai wakil gubernur DKI, sama sekali nggak setuju. Yang pertama ya, umurnya belum cukup. Nanti malah dibilang merubah konstitusi lagi. Terus yang kedua, kasihan Pak Jokowi kalau Mas Kaisang maju. Karena selama ini dari kasus Mas Gibran aja, keluarga Pak Jokowi itu udah dihina habis-habisan. Ditambah lagi dengan majunya Mas Kaisang, makin habis deh. Saya nggak setuju banget kalau Mas Kaisang maju. Setuju, cuman belum saatnya, belum untuk saat ini. Mungkin 5 tahun ke depan bolehlah. Tapi kalau sekarang belum setuju sama sekali. Kasihan Pak Jokowi. Yang karena itu ya Pak Jokowi sama keluarganya dihina-hina, dicaci maki habis-habisan. Kan kasihan. Ya kan? Jadi nggak usahlah, tunda dulu untuk 5 tahun ke depan, baru tuh bisa maju. Bahkan bisa maju sebagai calon gubernurnya, bukan wakilnya gitu. Jadi nggak usah didorong-dorong untuk maju saat ini siapapun pasangannya. Saya nggak setuju karena umurnya belum cukup untuk maju sebagai kepala daerah, ngerti? Kamu katanya taat konstitusi, tapi malah mendorong anak yang di bawah umur untuk maju sebagai kepala daerah. Kan lucu kamu ini. Ini Pak. Udah ya, kolor ya. Jangan mimpi yang tinggi-tinggi. Jangan memprediksi yang enggak. Cari lagi aja lahan untuk demo. Supaya lu bisa bertahan hidup dari nasi bungkus apa kek. Cari tuh bahan untuk demo. Jangan ngusung Pak Anies sama Mas Kaisang. Banyak yang nggak setuju, tahu nggak? Ada-ada aja kamu ini, kolor. Jakarta butuh Pak Anies, yang lain minggir. Kami luar daerah mah no comment ya. Terserah orang Jakarta yang milih. Kalau memang terpilih, alhamdulillah. Kalau enggak, satu pesan saya. Bukan satu sih, banyak ya. Jangan demo berjilid-jilid, jangan bawa agama untuk memenangkan lagi pilkada kali ini. Jangan menyalahkan Bansos, jangan menyalahkan Jokowi, jangan menyalahkan Prabowo, dan jangan pernah menyalahkan para pendukung 02. Sampai di sini paham? Salam waras. Sampai di sini paham? Salam waras. Ya. Memang ada sebuah istilah yang mengatakan begini, semua salah Jokowi. Ya, Anies gagal maju sebagai bakal calon gubernur DKI gara-gara Jokowi. Ya, Anies gagal maju sebagai calon gubernur DKI karena ada orang yang ingin menjegal. Ada orang yang tidak menginginkan Anies ini kembali memimpin DKI Jakarta. Wele, sebuah pernyataan yang menurut saya sangat kacau ya. Mungkin otaknya ini isinya belum penuh. Kemudian sebuah permintaan yang sangat konyol ketika salah satu pemuda NTT, Fritz Alorboi, memberikan usulan bahwa Anies itu cocok dipasangkan dengan Mas Kaisang. Cocok nggak ya? Saya kira tidak cocok. Lagian Mas Kaisang sendiri itu kan umurnya belum cukup. Nanti dipaksakan untuk duet bersama Anies, sebentar bilang melanggar konstitusi lagi. Ini gimana sih?
kemarin pada protes Prabowo sama Gibran itu katanya Gibran belum cukup umur dipaksakan untuk menjadi calon wakil presiden. Lah ini kok kembali mengusung Anies Kaisang sih? Ya terserah lu aja bang. Ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas sudah selesai. Artinya kita barang ini berlian banget ini, ya. Ini nggak bisa pegang, ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini sungguh kita. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu, ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10? Iya. Masih punya waktu 2 minggu lagi. 17 ya? hari. 17 hari ya, 2 minggu lagi. Ya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya. Ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Selama ini PKS oposisi. Wah. Iya, kita ada di belakang PKS semuanya. Tetapi lucunya ya, ngototnya orang ini seolah-olah dia ini adalah kader dari PKS. Lah Anies Baswedan itu kan bukan kader PKS. Karena kenapa mereka harus memaksa agar PKS ini mencalonkan Anies Baswedan? Kemudian pertanyaannya, kalaupun Anies Baswedan itu dicalonkan PKS, apakah bisa memenuhi syarat yang ditetapkan bahwa harus ada 22 kursi? Lah PKS itu kan hanya 18 kursi. Setidaknya dia harus mencari partai tambahan. Nah, partai tambahan saja tidak ada. Partai tambahan semuanya pada merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Kan tidak mungkin. Ya. Jadi saran saya itu buat partai sendiri biar lebih aman. Pernyataan yang menurut saya sangat konyol ketika Bapak ini mengatakan bahwa ketika PKS tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka selesailah PKS. Wow, keren sekali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya PKS menunjukkan warnanya dengan cara ya mereka mengatakan bahwa mereka tidak jadi mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Gitu dong PKS, buru-buru tunjukkan warnamu. Jadi aku juga gak capek-capek gitu loh debat-debat sama orang, ngebela-bela PKS. Buat teman-teman aku yang pernah debat sama aku ngebela-bela banget PKS, aku minta maaf. Karena benar kata Pak Anies. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Lalu setelah PKS masuk ke Kim ya terjadi juga akhirnya yang namanya Kim Plus ya kan. Dan mereka sudah jelas-jelas menyatakan bahwa calon tunggalnya adalah Ridwan Kamil, nggak ada yang lain. Cuma kita belum tahu aja calon wakil gubernurnya untuk mendampingi Ridwan Kamil ini siapa. Dan mungkinkah terjadi Ridwan Kamil melawan kota kosong? Bisa aja terjadi, kenapa enggak ya kan. Ya kalau misalnya semua partai politik bergabung dengan Kim gitu dan misalnya partai yang tersisa tidak cukup kursinya untuk mendukung lawan dari Bapak Ridwan Kamil ya terpaksa harus dengan kota kosong ya kan, karena ada ketentuan kursi 20%. Nah, kenapa ada kota kosong? Kota kosong ini sebenarnya terjadinya seperti ini loh. Misalnya ada calon yang kuat banget, banyak banget yang mendukung dia dan lawannya tuh ya seperti ya pendukungnya nggak banyak gitu loh. Jadi terjadilah kota kosong nih. Kita dengerin ya penjelasan dari Bapak Henry Satrio. Gini ya, kota kosong itu adalah fenomena di dalam sebuah wilayah hanya ada satu pasangan calon bupati, wali kota atau gubernur. Tapi satu pasangan calon ini elektabilitasnya itu tinggi banget, 50%, 60%, 70%. Baru ada kota kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang berani lawan di orang, nggak ada yang berani lawan di pasangan. Nah sekarang fenomenanya ada tokoh elektabilitas tingkat keterpilihannya cuma 3%, 5%, 18%, 20% mau dilawanin sama kota kosong. Caranya gimana? Ya dibeli semua partai sehingga tidak ada yang bisa lawan dia karena dia
dia nggak dapet kendaraan partai politik. Kalau 3% dilawan dengan kota kosong, kemana suara-suara lainnya? Masih cuma 3%, 20% lawannya kota kosong. Mikir, ya nggak? Nah, kalau kamu udah ngerti kota kosong, sekarang kita lihat elektabilitasnya Ridwan Kamil itu seperti apa sih di Jakarta? Jadi ini adalah elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta survei Litbang Kompas. Elektabilitas Pak Anies Rashid Baswedan adalah 29,8, Ahok 20%, Ridwan Kamil 8,5% dan Kaesang 1%. Oke, lihat kan? Nah, kalau misalnya pemilihnya Bapak Anies Rashid Baswedan dan pemilih Ahok ini bergabung menjadi satu gitu loh. Terus yang akan memilih Ridwan Kamil ya setidak-tidaknya ya itu cuma antara 7-9%. Jadi gimana ya? Nah, semoga warga Jakarta diberikan pemimpin yang baik ya guys ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekedar cerita aja, aku sebenarnya bukan orang yang benar-benar mendukung partai PKS karena kredibilitasnya apa enggak gitu loh. Jadi 2017 aku kan memang tidak ikut pemilihan gubernur ya, tidak memilih gitu karena kenapa? Aku nggak suka sama Pak Anies. Aku pikir dia adalah waktu itu jubirnya Pak Jokowi dan Ahok ya jelas aku juga nggak suka sama Ahok. Di pilkada aku nggak nyoblos. Nah setelah itu aku lihat kinerjanya Pak Anies bagus dan ternyata yang mendukung Pak Anies ini PKS gitu kan. Nah di 2019 PKS juga mendukung Prabowo, jadi aku mendukung PKS waktu itu, aku milih PKS waktu itu ya kan. Nah di 2024 ternyata PKS juga bersama Pak Anies, makanya aku dukung PKS, aku coblos PKS. Bagi dua sama Nasdem, aku juga tadinya sama Nasdem enggak sama sekali. Ya karena Nasdem mendukung Pak Anies ya akhirnya aku nyoblos juga Nasdem gitu loh. Ya jadi gitu sih sebenarnya aku nggak ngelihat partainya sih, tapi ngelihat sosok yang didukung oleh partai tersebut. Jadi denger-dengar isu-isunya Pak Anies akan didukung oleh PDIP, tapi sampai sekarang belum ada hilalnya kayaknya. Jadi aku juga nggak terlalu pede juga untuk menyampaikan hal ini. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu misalnya, ya kayak Pak Anies tahun 2014 kan jubirnya Pak Jokowi juga ya, seharusnya mereka memang deket ya. Tapi ada yang bilang PDIP itu jalur tengah apa kiri gitu loh. Kalau Pak Anies kan kanan banget katanya seperti itu. Tapi kan kalau demi rakyat demi warga Jakarta dihilangkan kali ya hal-hal yang seperti itunya ya. Apalagi dulu aku punya moto asal jangan PDIP, jujur gitu loh. Kenapa aku begitu? Karena aku ya denger dari selentingan gitu kan, banyak orang ngomong gitu bahwa Pak Jokowi ini adalah bonekanya PDIP ya, seolah-olah PDIP ini gepetonya dan Pak Jokowi ini strombolinya, boneka strombolinya. Seperti itu kelihatannya, tadinya aku berpikir seperti itu. Tapi setelah kesini-sini kayaknya ya enggak juga ya kan. Bukannya PDIP aja kok, tapi ketua-ketua partai-partai lain juga ya kita tahulah ya kan bagaimana gitu. Seperti itu gitu loh. Jadi aku pikir bahwa Pak Jokowi bukan bonekanya dari PDIP kalau sekarang aku lihat gitu ya. Jadi sekarang aku akan mendorong PDIP untuk ayo dong dukung Pak Anies gitu loh. Ibaratnya bebersih lah gitu. Ibarat kayak orang mandi wajib pakai bunga gitu kan. PDIP yang selama ini udah dijelek-jelekin orang karena kelakuannya salah satu kadernya lah gitu ya. Menurut orang-orang ya gitu kayak begitu. Dan ya kalau PKS berbelok mendukung nepotisme ya kita nggak akan dukung lagi gitu aja sih, karena yang kita lihat Pak Aniesnya sesimpel itu sih. Dan aku masih ngelihat Pak Anies itu masih tetap berada di jalur yang on the track gitu loh ya. Kalau misal nih Pak Anies sama Pak Kaesang saya juga nggak akan milih ya kan. Kita juga mesti ngeliat dong seseorang itu kalau dia memang sesuai dengan kata-katanya dan sampai finish sesuai dengan kata-katanya ya kita sebagai warga, sebagai rakyat akan melihat itu sebagai sesuatu nilai lebih gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba berbelok cuma gara-gara ngambek apa segala macam, aduh capek deh, cuma gara-gara nggak kepilih misalnya anaknya siapanya terus ngambek ngejelek-jelekin kayak siapa ya, nggak tahu kayak siapa. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung Pak Anies, kita warga Jakarta tetap dukung Pak Anies, oke? Wow, mantap ya. Saya berpandangan seperti ini teman-teman. Kalau memang PKS ini sangat suka dengan sosok Bapak Anies Baswedan, seharusnya PKS ini bisa mengajak PDIP untuk bekerja sama. Karena sudah sangat kuat kalau kita melihat bagaimana persentase ya, hasil survei tadi, Bapak Anies Baswedan itu 29%, kemudian Ahok yang merupakan kader PDIP itu 20%. Artinya gabungan dari kedua orang ini sudah sangat layak
untuk menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pertanyaannya, apakah PDIP mau Ahok jadi nomor 2? Ya, rasa-rasanya tidak mungkin ya kalau kita melihat seperti Pilpres kemarin. Dan mungkin salah satu alasan PKS untuk tidak mau bergabung sama PDIP karena PKS sendiri ngotot bahwa kalau misalnya mereka dukung Anies, calon wakilnya itu harus dari PKS. Inilah yang membuat Bapak Anies Baswedan ini seperti sebuah kapal yang tanpa nahkoda yang berada di tengah lautan lepas yang sedang terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ya, semoga saja PDIP masih buka hati untuk Bapak Anies Baswedan ya, untuk bisa duet bersama dengan Ahok. Terserah mau pilih Ahok di posisi nomor 1 atau nomor 2 ya, terserah ya. Dhani Kamruni, Anies tetap yang terbaik dan hebat. Kalau terbaik dan hebat ya jadi presiden, nyatanya kalah kok. Jangankan jadi presiden, nyalon gubernur aja sampai hari ini belum ada partai yang mengusung. Karena kesombongan, kecongkaan daripada kalian itu. Mengatakan bahwa Mas Anies tidak butuh partai. Ketika tidak ada yang mencalonkan satupun partai, kalian teriak-teriak dijegal. Kalian demo PKS, kantor PKS. Kalian tidak punya rasa malu kalian itu. Kalian itu tidak punya rasa malu. Muka tebal kalian itu. Memalukan dan tidak punya rasa malu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalian itu kalau kepingin menjatuhkan orang itu harus cerdas. Jangan asal badan cot, jangan asal ngomong, ya. Itulah orang-orang pembenci pemerintah. Kalian literasi nggak ada, ya. Kalian tidak punya wawasan yang luas. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi pernah mau. Seru ya, lucu ya ngeliatin anak-anak Abah ini pada tantrum gitu ya, marah-marah ke PKS, mengecam PKS, bahkan ada yang bilang 2029 PKS akan hilang dari dunia perpolitikan Indonesia. Hilang nggak tuh? Lenyap nggak tuh? Takut. Mereka bilang, kami dan keluarga kami dan 7 turunan kami dan tetangga-tetangga kami tidak akan memilih PKS lagi karena tidak ada Bapak Anies Baswedan di dalamnya. Ingat itu PKS, selesai kamu PKS. Mereka lupa kali ya, kalau di luar sana itu ya juga banyak orang yang nggak mau milih PKS tuh karena ada Bapak Anies di dalamnya gitu ya. Jadi ibarat kata nih ya, kalian pergi yang datang banyak gitu ya, istilahnya mah mati 1 tumbuh 1000. Ayo para anak Abah, dilanjutkan tantrumnya, lumayan nih buat hiburan ya nggak? Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya, pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon maaf Bang, ini fakta. Ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung. Ya, apa namanya, kulunun sama sekali enggak. Ya, itu fakta yang ingin saya ungkapkan. Pantasan Gerindra sekarang sudah trauma ya dengan Anies Baswedan. Karena itu sudah diusung, sudah dibiayai, tapi tinggal pergi, tidak pernah ucapkan kata terima kasih. Ternyata itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu alasan kenapa Gerindra itu tegas menolak Anies Baswedan ya. Anies Baswedan adalah nama yang moncer waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu. Nama Anies itu langsung meroket sesudah dia melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sosok yang sangat kontroversial pada waktu itu. Dan menjadi musuh orang banyak karena ketegasannya melawan sistem yang bobrok dan ingin membenahinya secara serius. Taman-taman dia bangun, warga boleh langsung protes di balai kota, rusun-rusun juga dia bangun.
daerah lokalisasi yang jadi sumber kejahatan dihancurkan dan dibangun area publik yang menyenangkan. Dan keberanian Ahok melawan gajah-gajah yang selama ini berkuasa di Jakarta membuatnya jadi enemy of the city number one. Dan peluang Ahok jika dia berhasil membenahi Jakarta di tahun itu untuk menjadi calon presiden di tahun-tahun selanjutnya itu sangat kuat sekali pada waktu itu. Dan Anies muncul sebagai antitesa Ahok pada masa itu. Anies memunculkan wajah yang berbeda dengan Ahok. Dia datang dengan penuh senyum, dengan kelembutan tutur bicara, dengan gagasan yang akan menyenangkan banyak orang, dengan wajah religius yang disukai juga oleh banyak orang, dan dengan pribadi yang bisa diatur oleh banyak penguasa. Benar-benar gaya politisi dengan 1000 wajah melawan Ahok yang pada masa itu hanya punya 1 wajah. Dan ketika akhirnya Ahok dihajar hanya karena dia bukan Islam dan ras minoritas yang tidak disukai karena dianggap berbeda, Anies memanfaatkan situasi itu, bahkan boleh dibilang dia menunggangi untuk kemenangan dirinya. Dia membawa narasi pribumi dalam politik yang membahayakan negeri ini dan berpotensi memecah belah bangsa ini. Lalu Anies menang, Ahok dipenjara. Sebuah kisah tragis buat seorang Ahok dan kisah manis buat Anies yang percaya diri bahwa 5 tahun lagi dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ambisi yang sangat besar, apalagi peluangnya waktu itu terbuka. Negara ini benar-benar sudah bobrok. Demokrasi kita benar-benar sudah diinjak-injak. Bisa-bisanya seorang Bapak Anies Baswedan yang sangat pintar dan cerdas dan sangat dibutuhkan negara ini disingkirkan, dijegal. Sebegitu takutnya mereka dengan Bapak Anies Baswedan sampai melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan Bapak Anies Baswedan dari perpolitikan Indonesia. Bapak Anies Baswedan yang sabar, Bapak. Bapak selalu dizolimi oleh penguasa, padahal Bapak ingin memperbaiki negara ini. Bapak ingin membawa perubahan untuk negara ini. Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, ini orang yang edit ini kurang ajar sekali ya. Ya, tapi apapun itu teman-teman, kita tetap mendukung ya, karena biar bagaimanapun Bapak Anies Baswedan ini adalah salah satu putra terbaik bangsa ya. Dia pernah memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun dan katanya berhasil. Kemudian dia pernah menjadi pembicara di PBB katanya ya. Kemudian pernah menjadi calon presiden dengan moto waktu itu adalah gerakan perubahan, namun hingga pada akhirnya dia kalah. Dia juga pernah menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk yang dua kali, tapi pada akhirnya dia gagal. Ya, semoga saja ini tidak menjadi akhir dari karir politik Anies Baswedan ya teman-teman. Masih ada kesempatan bagi Bapak Anies Baswedan untuk bisa mencalonkan diri. Jadi saran saya mulai dari hari ini Bapak Anies Baswedan mempersiapkan diri, kalau bisa membentuk partai Bapak ya, supaya di tahun 2029 nanti Bapak tidak kebingungan, Bapak tidak linglung, harus mencari partai mana yang bisa mengusung Bapak ya. Saya kira hanya sampai di sini teman-teman video saya. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap setia menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, salam Baras, salam kemerdekaan. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-79.